Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video informasi terkait P3K Guru di tahun 2021, yang mana judul videonya di sini adalah luar biasa tegas, Ketua Komisi 10 DPR RI tuntaskan rekrutmen sejuta guru honorer. Simak informasinya sekarang. Luar biasa ya pernyataan dari Ketua Komisi 10 DPR RI agar menuntaskan rekrutmen sejuta guru honorer. Simak informasinya sekarang. Oke, tanpa berbasa-basi lagi kita langsung saja ke videonya. Nah, dilansir di salah satu media elektronik yaitu jpnn.com, pada peringatan Hari Guru Nasional itu harus menjadi momentum untuk meneguhkan komitmen dalam memperjuangkan kesejahteraan para pendidik di tanah air. Salah satunya dengan segera menuntaskan program rekrutmen sejuta guru honorer sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Di sini pelaksanaan rekrutmen sejuta guru honorer itu menjadi P3K akan terus kami kawal sebagai bagian komitmen kami untuk memajukan, memuliakan, menghormati dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia, ujar Ketua Komisi 10 DPR RI Saiful Huda Kamis 25 bulan 11 tahun 2021. Luar biasa sekali teman-teman ya. Jadi di sini Ketua Komisi 10 DPR RI Bapak Saiful Huda itu sudah menjanjikan bahwasanya proses rekrutmen sejuta guru untuk P3K itu akan selalu dikawal ya oleh Komisi 10 DPR RI. Luar biasa sekali ya, dalam rangka untuk memajukan, kemudian memuliakan, menghormati dan meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang ada di Indonesia. Luar biasa. Oke, kita coba lanjut ke informasi berikutnya lagi teman-teman ya. Nah, di sini juga beliau mengatakan ya, pengelolaan tenaga kependidikan masih menjadi salah satu persoalan krusial dalam manajemen pendidikan di tanah air. Ketidakseimbangan jumlah guru dengan kebutuhan di lapangan. Nah, ini yang admin katakan tadi penyebab sehingga banyak rekan-rekan guru honorer itu yang tidak lulus ya. Itu yang lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Itu penyebabnya adalah di sini, di poin ini ya, yang dikatakan oleh Bapak Saiful Huda, itu ada ketidakseimbangan jumlah guru teman-teman ya. Ada ketidakseimbangan jumlah guru dengan kebutuhan yang ada di lapangan ya, seperti itu ya. Jadi ketidakseimbangan jumlah guru dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Kemudian tidak meratanya distribusi guru teman-teman ya, tidak meratanya distribusi guru hingga minimnya kesejahteraan guru merupakan masalah-masalah yang dari tahun ke tahun belum juga terselesaikan. Nah, ini yang harus menjadi perhatian dari Kemendikbudristek maupun Komisi 10 DPR untuk menuntaskan permasalahan-permasalahan ini, terutama proses rekrutmen guru honorer menjadi ASN P3K dan terkait kesejahteraan guru, seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut lagi ke informasinya. Di sini dikatakan, padahal guru merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas ya. Bagaimana mengharapkan kualitas sumber daya manusia Indonesia akan mumpuni jika para guru tidak mendidik secara optimal. Ini kata Bapak Huda ya, Ketua Komisi 10 DPR RI ya. Nah, di sini karena beliau mengatakan bahwasanya guru itu adalah merupakan tulang punggung ya, tulang punggung bagi terselenggaranya pendidikan yang berkualitas. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Saiful Huda mengakui ya, di sini beliau mengakui jika program sejuta guru honorer menjadi P3K merupakan langkah terobosan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kependidikan di tanah air. Hanya saja ya, di sini ada catatannya, hanya saja masih banyak permasalahan terkait pelaksanaan, mulai dari rendahnya pengajuan formasi dari pemerintah daerah, kemudian tingginya passing grade seleksi, rendahnya poin afirmasi, hingga kepastian jadwal seleksi. Seperti itu ya. Ini menjadi persoalan-persoalan menurut Bapak Saiful Huda
terkait apa namanya teman-teman ya, program sejuta guru honorer. Namun jika kita lihat di sini permasalahan yang disebutkan mulai dari rendahnya pengajuan formasi dari pemerintah daerah, itu memang terjadi. Pemerintah daerah tidak mengajukan formasi semaksimal mungkin ya. Banyak daerah, meskipun ada juga sebagian daerah yang sudah mengajukan formasi dengan semaksimal mungkin, tapi lebih banyak yang tidak teman-teman ya. Kemudian tingginya passing grade seleksi. Nah, itu seperti itu, meskipun di akhir tahap 1 kemarin itu ada penyesuaian passing grade menjadi 3 bagian atau 3 golongan. Yang pertama kategori 1, yang kedua kategori 2, dan tentunya yang ketiga adalah kategori 3. Seperti itu ya. Kemudian rendahnya poin afirmasi hingga kepastian jadwal seleksi. Nah, kalau terkait dengan jadwal seleksi kan itu sudah jelas teman-teman. Itu sudah jelas, sudah ada jadwal seleksi, jadwal khusus tahap kedua yang diedarkan Kemdikbud melalui guru PPPK kemdikbud.go.id. Seperti itu teman-teman ya. Kita coba lanjut lagi ke informasinya. Nah, di sini dikatakan berbagai permasalahan ini harus segera dituntaskan agar target rekrutmen sejuta guru honorer ini bisa tuntas tidak lebih dari 2022. Jangan sampai pelaksanaan program rekrutmen sejuta guru honorer ini menjadi persoalan tersendiri di kemudian hari karena tak kunjung tuntas, ujar politikus PKB ini. Namun jika kita lihat untuk menuntaskan di 2021 itu sudah tidak mungkin kan teman-teman ya. Ini sudah di akhir November ya. Akhir November, awal Desember nanti itu kan tahap kedua. Jadi kemungkinan untuk menuntaskan proses rekrutmen ini itu pasti masuk di tahun 2022 teman-teman, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini dikatakan lagi bahwasanya potensi berlarutnya rekrutmen sejuta guru honorer menjadi guru P3K lanjut huda sangat dimungkinkan terjadi. Untuk itu diperlukan pengawalan dari stakeholder pendidikan mulai dari organisasi guru, aktivis pendidikan hingga para wakil rakyat agar program ini benar-benar tuntas. Program ini harus dikawal sehingga pemerintah dalam hal ini Kemdikbudristek, Kemenpan RB hingga Badan Kepegawaian Negara bekerja sungguh-sungguh untuk fokus menyelesaikan rekrutmen sejuta guru honorer menjadi P3K. Seperti itu ya. Luar biasa sekali. Kemudian di sini lagi ditambahkan, Huda juga menyebutkan salah satu persoalan krusial yang bisa menghambat proses rekrutmen sejuta guru honorer ini adalah masalah anggaran. Belum sepenuhnya alokasi 20% dari APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan membuat banyak masalah krusial pendidikan termasuk pengelolaan guru tidak kunjung tuntas. Nah, di sini dikatakan bahwasanya upaya memastikan 20% dana APBN untuk pendidikan untuk fungsi pendidikan ini memang menjadi persoalan tersendiri karena banyak masalah krusial di bidang pendidikan yang tak kunjung tuntas karena persoalan anggaran. Seperti itu ya kata Huda. Oke ya, namun di balik semua persoalan itu kita tetap berdoa agar pemerintah bisa melaksanakan tugasnya sebaik mungkin dan bisa menuntaskan proses rekrutmen seleksi P3K guru ini. Semoga seperti itu ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.